Salam cinta penuh kedamaian. Hari Rabu, waktunya online soul reflection meditation lagi ya Bapak Ibu. Selamat malam saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang mengikuti proses meditasi ini via YouTube. Dan tentunya setiap minggunya saya senang sekali ya, karena ada saja Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti proses meditasi ini secara online. Oleh karena itu izinkan saya berbagi tentang apa sih itu meditasi soul reflection. Tenang, kita tidak akan melakukan banyak gerakan di proses meditasi ini. Karena fokus proses meditasi ini lebih kepada menata pikiran, perasaan, dan emosi agar kembali tenang, kembali damai. Nanti Bapak Ibu cukup mengikuti tuntunan meditasi dari Bunda Arsaningsih. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu proaktif dalam mengikuti prosesnya. Contoh, misalnya Bunda nanti membimbing untuk proses maaf-memaafkan, Bapak Ibu secara berkesadaran melakukan proses tersebut ya. Oke, baik. Langsung saja kita bermeditasi bersama. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Ya, malam hari ini kita akan bermeditasi bersama Soul Reflection dan kita dari Soul Center di mana nih? Denpasar. Dan begitu juga yang ada di Soul Center Jogja, kemudian ada Jakarta, Surabaya, Semarang, dan beberapa kota yang mengikuti meditasi ini. Mudah-mudahan kita semua dapat bermeditasi bersama-sama. Dan tentu juga ada yang dari rumah ya, dari rumah masing-masing ikutan juga bermeditasi. Nah, malam hari ini tentunya Bapak Ibu mikir ya, apa yang mau kita meditasiin? Ada yang request? Ya, saya ada satu kejadian ya. Kejadian ini membuat saya berpikir, oh ini rasanya perlu kita angkat ya dalam tema meditasi. Sesuatu yang sederhana yang setiap hari sering kita lakukan, yang berhubungan dengan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Kira-kira apa ya? Apa ya? Ini penting loh untuk hidup zaman gini gitu. Duit. Ya, berhubungan dengan yang urusan duit-duit ya, berhubungan dengan kemakmuran. Loh. Kenapa kok tepuk tangan? Wah, ini mesti kalau udah urusan duit sesuatu yang sangat dibutuhkan gitu ya. Tapi tunggu dulu, kita bahas dulu berhubungan dengan kemakmuran ya. Beberapa orang mengaitkan kemakmuran itu dengan punya duit banyak. Ya kan? Biar bisa beli ini, beli itu ya, bisa pokoknya terpenuhilah kebutuhan kita. Ukurannya zaman sekarang adalah duit. Enggak punya duit berarti lu miskin gitu. Ya kan, enggak punya duit, ukurannya miskin. Nah, sedangkan kalau kita mau benar-benar memperhatikan diri kita, yang kita butuhkan itu punya duit banyak atau makmur? Makmur. Terus saya tanya, makmur itu yang gimana?
pas ada rumah, pas ada mobil, pas ada uang buat traveling, pas untuk masak dapur, kan semua gitu ya. Sandang, pangan, papan, jalan-jalan itu terpenuhi. Tapi orang selalu berpikir, kalau saya dapat duit banyak, saya pasti makmur. Benar nggak pasti makmur? Iya. Kalau duitnya banyak, pasti makmur. Benar apa enggak? Belum tentu. Makmur yang kayak apa berarti? Ayo. Ya. Makmur itu adalah kondisi, karena setiap orang ini berbeda-beda, kondisi di mana kebutuhan kita terpenuhi walaupun kita tidak dalam kondisi kaya raya. Apakah Bapak Ibu sudah makmur hari ini? Sudah. Benar. Ya. Kalau kita tidak pahami dengan proses makmur ini, kita masih mengejar duit terus. Semua diukur dengan duit. Ya, kalau nggak ada duit, abang disayang. Kalau ada duit, abang disayang. Kalau nggak ada duit, abang melayang. Enggak ya, itu kan cuma kita harus melihat dari sudut pandang bahwa hidup kita itu sudah terpenuhi dan makmur. Karena kalau orang sudut pandangnya mencari kekayaan, dia malah sebenarnya sedang miskin, ya kan? Dia masih ngejar kekayaan terus. Berarti dia merasa dirinya masih kurang, masih miskin dia. Nah, orang yang begini biasanya capek ngejar makmur kaya tadi. Karena mentalnya masih miskin. Berbeda dengan orang yang makmur. Orang yang makmur dia punya mental kaya. Ya, dia akan berbagi, dia akan bersyukur, dia akan menyikapi hidupnya dengan penuh rasa syukur, ikhlas, berserah. Itulah orang kaya. Kaya hati, makmur di dalam dirinya. Sedangkan mereka yang tuntutannya masih duit, berarti dia masih miskin. Karena dia mengejar daripada kekayaan. Bukan itu ukurannya. Jadi, kalau kita melihat di dalam diri kita, pernahkah kita merasa, aduh Tuhan terima kasih, saya lo cuma pingin bakso, datang bakso gitu, ya kan? Belum tentu orang kaya bisa beli bakso dengan santai, mungkin dia dikejar waktu kan, nggak bisa menikmati, belum bisa, harusnya saya bisa ngebakso sama teman, tapi saya ada bisnis, harus begini, harus begitu. Dimana ketika kita mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah, itulah kemakmuran Bapak Ibu. Dan tidak bisa Bapak Ibu hanya mengejar kemakmuran dengan yang bukan menjadi ukuran Bapak Ibu. Ukurannya apa? Tabur, tuai. Sekarang kalau lihat orang kaya, ya, cobalah sekali-sekali membandingkan diri kita. Oke lah, saya bilang semua orang kaya, istilahnya punya kekayaan, itu kan banyak macamnya. Bapak Ibu tidak tahu kan usaha mereka tidak tidur, mikirin bisnisnya, punya resiko atas bisnisnya, jatuh bangunnya. Bapak Ibu kan tidak lihat kan? Bapak Ibu melihat setelah dia punya duit banyak, rumah magrong-magrong, mobil banyak. Magrong-magrong itu apa ya? Rumah besar gitu. Gedongan, bener. Ya. Itu banyak. Kita tidak tahu usaha mereka membuat
mewujudkan itu. Tapi zaman gini jangan salah juga. Tiba-tiba wah bisa pamer kekayaan, taunya duit korupsi. Bisa kan cuci uang. Zaman gini tiba-tiba wah semuanya ada, taunya kredit. Ya kan, rumahnya bunyi dit 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 dit. Pak mobil bunyi dit dit dit, tapi kan enggak kelihatan. Hanya untuk menunjukkan gengsi. Padahal dia gali lubang, tutup lubang untuk dirinya sendiri. Zaman gini sudah tidak seperti itu. Orang sudah mulai masuk ke slow living, hidup tenang, hidup berkesadaran, mulai menata dirinya. Karena sudah lewat itu zaman gelapnya, di mana dia bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Dia pikir itu makmurnya dia, tapi dengan cara yang tidak wajar. Ya. Sekarang orang sudah mulai berkesadaran bahwa saya menjalani hidup itu adalah dengan proses. Bagian dari apa yang saya tanam itu yang mulai saya tuai. Dan mereka tidak lagi mengejar kekayaan, ya, harta benda. Orang sudah mulai dia pergi ke desa, mulai bercocok tanam, ya, bahkan bos-bos besar sekarang udah nggak ke bisnis yang gede-gede, dia masuk beli pertanian, lahan, perkebunan, belum lagi pelihara hewan ternak dan sebagainya. Kita jadi mulai mikir dong, apa zaman gini kita masih mengejar yang seperti itu? Tidak, karena alam sudah berubah. Yang dibutuhkan saat ini adalah Bapak Ibu menjalani hidup dengan damai, dengan penuh cinta kasih, dan mengikuti hukum alam ini. Karena barang siapa selaras dengan hukum alam, dia akan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Ingat kebutuhannya kan. Barang siapa berserah kepadaku, kepada Tuhan, aku akan memenuhi kebutuhannya. Bukan keinginan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kemakmuran dalam hidup kita, kita harus yakin bahwa kita itu kaya, makmur di dalam, kaya di batin kita. Tapi ketika ada sedikit pikiran miskin, wah saya belum bisa, saya nggak punya duit, saya susah cari uang, seumur hidup kita akan terus dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Tabur tuai. Pikiran kita menanamnya nggak punya duit. Apa yang terjadi? Ya itu akan mewujud. Oleh karena itu kenapa di Soul kita diajarkan, ayo kita bahagia, bersyukur, ikhlas, berserah. Tujuannya apa? Karena ketika kita berserah, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mampu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan pada kita. Harusnya Bapak Ibu sudah benar-benar disitulah kondisi makmur. Ya, makmur itu apa kebutuhannya? Oke. Ada saja jalannya. Karena kita sudah tidak terikat dengan duit, kekayaan dan sebagainya. Ya, buktikan saja Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu pikirannya saya ingin dapat duit banyak, saya ingin punya duit banyak, di alam ini akan nangkapnya apa? Dia baru ingin, dia belum punya. Kan benar ya? Karena kita pasti ingin mengejar kekayaan. Berarti kalian belum kaya. Tapi ketika kita bersyukur, Tuhan, terima kasih. Saya mendapatkan kemakmuran dengan hal yang paling sederhana. Karena dia datang. Kita tidak mengejar, tapi itu terpenuhi. Sudahkah kita bersyukur seperti itu? Sudah ada beberapa. Kalau di sini baru 10, 20, 30% aja.
ya. Dari yang meditasi ini baru 30% yang bisa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Berarti yang 70% masih lari-lari, dia ngejar kekayaan. Bener apa? Ya, sekarang baru anggu-anggu setelah di smash gitu loh, 30% aja, 70% ini baru oh iya gitu. Ya. Karena bisa dilihat dari proses pikiran-pikiran orang. Oh, yang ini masih ngejar dia. Kalau ngejar orang lari capek enggak? Capek. Sama aja ngejar target, oh biar punya rumah, biar punya mobil, itu dikejar terus. Capek kita. Ya. Energi di alam ini akan memetakan ngejar terus. Kan apa yang terradiasi itu yang akan tercipta. Nah, terus gimana Bunda kalau saya ini benar nih, saya enggak punya apa-apa, saya butuh. Kalau saya enggak ngejar, kapan saya dapat? Makanya saya bilang, mari berlatih. Berlatihnya apa? Mengendalikan pikiran. Apa yang dikendalikan? Keinginan yang berlebihan. Karena kita paham dengan hukumnya tabur tuai. Berarti latihannya apa? Latihlah berbagi, jangan pelit. Karena begitu pelit, ini milik saya saja, dia tidak mau berbagi, maka dia akan tidak ada sesuatu yang bisa diisi. Ya, Bapak Ibu berbagi kan mengosongkan, maka akan diisi lagi. Tapi kalau dia pelit, dia takut kehilangan, semakin dia akan habis. Ya, itu hukum alamnya. Terus lagi, apa yang harus kita latih? Tadi udah tabur tuai pikirannya. Saya juga ngajak lagi latih lagi satu hal, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ketika Bapak Ibu mendapatkan nikmat yang paling sederhana dalam proses hidup Bapak Ibu, Bapak Ibu mensyukuri, ya Tuhan terima kasih saya dapat sesuatu, mensyukuri dan merasakan bahwa ini loh saya sudah dapat. Berarti Bapak Ibu sudah memiliki di dalam diri Bapak Ibu. Maka yang diperlukan adalah milikilah rasa bahwa saya sudah berkelimpahan. Semua akan datang pada saya. Itu kan harus dirasakan. Rasanya dengan apa? Nikmati yang paling sederhana, yang paling Bapak Ibu dapatkan dengan mudah. Apa misalkan, ada teman bawain jeruk, itu kan sudah suatu berkah untuk kita. Itu sudah suatu kemakmuran dari diri kita. Ya, baru mau cari, saya kepingin OT-OT. Tadi saya dari sana saya ke sini tuh saya kepingin OT-OT, saya bilang gitu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dari dapur datang OT-OT, tiba-tiba Gong Cahya bawa OT-OT dari dua tempat yang berbeda. Mungkin kalau orang biasa akan bilang, oh iya OT-OT aja. Kalau saya enggak. Tuhan, saya bersyukur, saya ini makmur banget. Saya didatangkan dua OT-OT yang berbeda. Dengan rasa yang berbeda. Kan saking alam ini ingin memberikan, ini kamu pingin, ini dikasih. Ya, itu pengalaman saya. Saya mencoba memaknai. Apakah semua orang sudah merasa bersyukur dengan hal yang kecil saja? Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mensyukuri hal yang kecil dan menganggap itu berharga, nanti didatang orang bawa mobil pun Bapak Ibu nggak akan bisa menghargai. Mesti minta lagi, lu bawa cuma mobil, gua pinginnya rumah, gitu. Loh iya, dia tidak akan menghargai. Makanya kalau mau ngetes temen, kasih yang paling sederhana saja.
Jadi kita tahu, oh ini matre, oh ini enggak gitu. Oh yang ini memang benar dia tulus berteman sama saya. Orang saya enggak bawa apa-apa, cuma OT aja dia sudah happy banget, dan bersyukur banget. Paham dengan maksud saya Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu tidak berlatih untuk mensyukuri hal yang paling sederhana dalam hidup Bapak Ibu, maka jangan harap hal yang besar akan datang. Ya. Sama aja kalau saya mengalami dulu, saya dapat uang 1.000, 2.000, 10.000 tuh rasanya udah gede banget. Saya kumpulin satu persatu 10 ribuan gitu. Saya udah bersyukur banget. Nggak taunya besok datang 20 ribuan kumpulin. Kan zaman dulu begitu ya. Nah, dari praktek sekian dikumpulin. Oh rasanya Tuhan, saya terima itu dengan rasa syukur saya. Dan ternyata begitu saya dapatkan itu, saya masih bersyukur. Tuhan lebih tahu lagi, ini loh dia bisa bersyukur dengan hal kecil yang aku berikan. Ditambahkanlah nikmat itu kepada saya. Didatangkanlah hal yang lebih besar dan saya terus bisa mensyukurinya. Ya, Bapak Ibu akan belajar seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menghargai yang paling sederhana, jangan harap hal yang lebih besar datang. Kan kita hanya dapat pelajaran ya. Belajar dari hal yang paling sederhana. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Berarti nilai seseorang dia makmur, karena kita kan terus saya sehat, saya damai, saya makmur gitu. Tapi otaknya enggak makmur. Rasanya ngomongnya mulutnya sudah makmur kan, pikirannya masih miskin. Rasanya aduh nelongso tuh. Memelas, aduh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, kurang ini, kurang itu. Mana ya makmur? Makmur itu ketika selaras antara yang kita pikirkan, yang kita ucapkan dengan rasa kita. Ya, jangan cuma dipetakan makmur, dirasanya tidak. Makmur itu harus dirasakan Bapak Ibu. Rasakan rasa makmur itu berkelimpahan dengan hal yang paling sederhana. Kira-kira ada yang mau menambahkan makmur itu bagaimana selain yang saya ceritakan tadi? Atau ada yang mau bertanya? Boleh kok mau tanya. Iya, Ibu, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Selamat malam. Saya Jamila. Ya, Ibu Jamila. Sangat bersyukur kedua kalinya datang ke sini langsung dapat meditasi sama Bunda itu. Iya, Bu. Tanpa direncanakan Bunda, padahal saya cuma datang ngecek biogas. Biogasnya. Itu tandanya sudah makmur, Bu. Iya. Nah, kan baru meniatkan saja sudah kejadian. Itu tandanya Ibu sudah makmur, berkelimpahan dengan apa yang Ibu rasakan itu mewujud. Dan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Ya. Amin. Ya. Sebenarnya bukan pertanyaan, tadi sembari baca Bunda ada yang nanya apakah jika sesuatu yang buruk terjadi kita harus bersyukur juga. Saya hanya ingin bahas aja karena kebetulan kadang-kadang itu juga pertanyaan Ibu juga ya. Kalau saya sih udah jelas gitu. Jelas ya. Nggak ada yang buruk, semua yang terjadi itu karena itu harus terjadi. Memang begitu jalannya. Tapi mungkin perlu sedikit inspirasi dari Bunda nih ya. Betul. Terima kasih Ibu. Iya. Ya, jadi ketika kita mendapatkan hal buruk, kita selalu berpikir itu buruk. Padahal segala sesuatu di alam ini tercipta dari proses pikiran dan rasa kita. Ya. Dan kalau saya bilang itu malah suatu hal yang baik untuk proses peningkatan kesadaran kita.
Karena kita kan tujuannya adalah hidup penuh kesadaran. Kesadaran yang gimana? Menyadari inilah saya. Jati diri itu kan proses mengenal jati diri, itu kan mengenal kesadaran diri kita. Semakin kita bisa mensyukuri setiap saat, bahkan kejadian yang terburuk pun, maka kita akan menemukan, oh ada yang perlu saya perbaiki dalam diri saya. Dan tidak semua yang buruk itu adalah hal yang membuat kita terpuruk. Pernahkah Bapak Ibu mengalami kejadian yang buruk? Tiba-tiba ada suatu seperti saya mau berangkat ke Singaraja. Kemudian tiba-tiba ada hal buruk yang menghambat saya pergi ke Singaraja. Yang membuat saya berpikir, aduh tuh harusnya saya berangkat ke Singaraja dong. Kan ini kewajiban gitu ya. Saya takut nanti saya salah kalau saya tidak berangkat karena ada kejadian buruk yang menghambat. Tapi beriring dengan waktu, akhirnya malah saya bersyukur dengan kejadian buruk yang saya alami di Denpasar ini, sehingga menghambat saya pergi ke Singaraja. Ternyata di Bedugul hujan deras dan terjadi longsor. Dan saya berpikir seandainya saya berangkat, saya pasti akan terjebak di Bedugul sana. Ya, ternyata tidak semua hal buruk yang saya alami adalah sesuatu yang buruk bagi hidup saya. Tapi itu cara alam ini, cara Tuhan menyelamatkan diri saya. Ya, ada kejadian sampai anak saya jatuh dari tempat lantai 1 ke bawah. Padahal waktu itu saya mau berangkat ke Jerman, waktu itu malamnya dia jatuh. Saya berpikir waktu itu, wah ini saya pasti batal berangkat ke Jerman ya, karena ada kejadian buruk itu. Tapi kemudian saya heningkan diri, apakah ini suatu hal buruk Tuhan seandainya dengan kondisi buruk yang saya terima. Ternyata dengan soulmeter saya dapat, oh kamu tetap berangkat ke Jerman. Tetap malam itu saya berangkat. Nah ternyata dengan jatuhnya anak saya yang harus ada jahitan di kepala, kemudian saya tetap berangkat, itu sebenarnya cara saya berlatih untuk tangguh, teguh dan setia dengan Tuhan. Bahwa pasti ada jalan kenapa saya harus berangkat. Ternyata benar. Walaupun saya melihat ini buruk, saya terhambat anak saya begini begitu, tapi ternyata jalan Tuhan ke sana, ke Jerman itu membuat suatu perubahan besar dalam hidup saya. Ya, jadi bahkan dalam buku Soul Reflection pun saya mengatakan bahwa apapun kejadian di depan kita, disitulah kita akan mendapat pelajaran untuk memperbaiki diri. Ya, bercermin dari kejadian yang kita alami. Dan itu menurut saya juga suatu bentuk kemakmuran bagi diri kita. Kenapa makmur? Makmur itu tidak harus hitungannya duit. Tapi makmur adalah suatu berkah yang bisa kita dapatkan dari pengalaman hidup kita. Itu makmur juga loh. Karena dengan seperti yang saya tadi ceritakan, saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa bagi hidup saya. Itu membuat saya makmur secara batin. Penuh batin saya dengan keyakinan bahwa saya menjalani hidup itu, saya yakin semua akan baik. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saya. Ya, jadi ini masuk ke proses keimanan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Dengan itu pun saya menjalani dengan tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak panik. Karena saya yakin Tuhan mencintai saya. Ya, jalan pun dimudahkan. Apakah yang akan terjadi seandainya saya tidak bersyukur dengan kondisi anak saya jatuh?
saya malah menyalahkan. Kemudian pada saat yang sangat genting, padahal besok pagi saya harus berangkat, ya kondisi malam ini terjadi, pagi-pagi saya harus meninggalkan. Kalau saya tidak bisa mengendalikan diri saya dan bersyukur atas kejadian itu, maka saya tidak akan duduk di sini saat ini. Ya, itu perjalanan panjang saya yang akhirnya saya menemukan diri saya. Oh ya Tuhan, walaupun saya harus mendapatkan hal buruk, tapi saya bersyukur itulah membuka jalan bagi hidup saya. Ya, tadi yang ditanyakan bagus sekali. Jadi ketika orang di dalam dirinya merasa penuh, makmur, ini kan makmur tidak hubungannya dengan punya duit saja, tapi merasa penuh di dalam dirinya. Penuh oleh apa? Oleh kekuatan Tuhan. Yakin, oh ya, Tuhan akan membuat semua prosesnya baik. Selama ini orang-orang itu kan kebingungan. Bingung atas apa? Dengan hidupnya. Benar nggak Tuhan mendengar doa saya? Orang berdoa kan hanya ngomongnya aja. Batinnya enggak, dia nggak yakin dan percaya dengan apa yang dia butuhkan, apa yang dia jalani dalam hidup. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kan rajin berdoa, Tuhan berkati saya, penuhi saya dengan kemakmuran ini, tapi kita meragukan di sini. Tidak yakin bahwa oh ya, saya mendapatkan. Sebenarnya ini gampang, inilah hukum di alam ini. Bapak Ibu belajar law of attraction kan? Ya. Hukum sejenis menarik sejenis. Lah kalau di sini aja belum yakin dan percaya saya akan mendapatkan sesuatu, saya mengejar sesuatu, yang ngejar terus. Berarti Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa saya sudah berada pada proses tersebut. Saya sudah makmur. Jadi kenapa afirmasinya saya sehat? Bapak Ibu walaupun sekarang masih sakit, ya harus menguatkan saya sehat. Saya damai walaupun sekarang masih ruwet. Kita harus menguatkan diri saya damai. Begitu juga makmurnya gitu loh. Maksud saya yel-yel, bukan yel-yel ya. Bener ya yel-yel soul ini. Saya sehat, saya damai, saya makmur. Soul is solution. Enggak cuma diomong doang, di batinnya. Ya, 1, 2, belum juga. Banyak yang makmur kan? Karena dia masih meragukan. Ilmu untuk mewujudkan itu, rasakan bahwa kalian sudah mendapatkan. Walaupun latihannya dengan pura-pura. Ya kan? Maksudnya saya sudah ya itu kan harus diperkuat dulu energinya. Kita bermain dengan energi Bapak Ibu. Penciptaan ini adalah proses energi. Bapak Ibu meditasi dengan energi. Maka Bapak Ibu harus menguatkan energi makmur di dalam diri, bukan di mulutnya. Ya, rasa ini, rasa energi itu rasa. Jadi untuk bisa terus makmur harus berlatih bahwa Tuhan saya bersyukur saya sudah terpenuhi. Tuhan saya bersyukur saya sudah berada di tempat yang tepat. Tuhan saya bersyukur hidup saya sudah indah. Tuhan saya bersyukur saya sudah dicintai. Jadi rasakan saya sudah di sini. Bukan saya menginginkan sesuatu yang di luar. Oleh karena itu ya syukuri nikmat yang Tuhan berikan. Apapun itu yang sederhana. Kan berlatih. Inilah berlatih kesadaran. Rasa kita pun dilatih. Setuju Bapak Ibu? Paham apa bengong apa bingung? Paham. Ya. Mulai pura-pura dulu, acting dulu. Iya, maksudnya belajar pura-pura. Ya itu memang belum kalau ada beberapa, tapi kan
belum mendapatkan rumah nih, ya kan? Tapi kan Bapak Ibu tidak pura-pura ketika mendapat sebiji jeruk, kan tidak perlu pura-pura. Tapi rasanya bahwa saya sudah bersyukur, ini Tuhan sudah memberi saya alam ini, tuaian dari apa yang saya tanam, saya sudah makmur. Nah itu diomongin satu makmur, besok lagi ada orang traktir bakso, makmur lagi, ya kan? Ada dibawain oleh-oleh, makmur lagi, ya, yang sederhana. Nanti lama-lama kan energinya berakumulasi, tambah kuat. Akhirnya yang datang ya lebih banyak lagi. Saya perlu upgrade, nggak taunya ada jalan duit datang kan. Jangan mengejar duit, capek. Tapi milikilah rasa bahwa saya ini benar-benar makmur, semua terpenuhi. Yang sederhana kan semua terpenuhi ya, tapi tulisi di bawah yang sederhana dulu kan, jangan langsung yang gede-gede. Itu latihan. Orang lupa dia tidak berlatih ya, karena energi perlu diperkuat. Kalau Bapak Ibu setiap hari terus merasa makmur, terpenuhi, nanti tanpa disadari terus datang terpenuhi. Ini datang. Bapak Ibu akan mengatakan, oh Tuhan, saya benar-benar makmur. Tadi katanya baru pura-pura kan. Sekarang sudah benar-benar, karena orang tuh baru percaya dia makmur setelah yang gede datang. Tapi yang gede datang berlatih dari yang kecil-kecil dulu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sederhana kan hidup ini, ya, tapi perlu latihan. Ya ada di Alkitab, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Loh benar, saya merinding. Kan? Tapi untuk memahami ayat tersebut, kita mikir dulu maksudnya gimana ya. Bapak Ibu nggak usah pusing, mari kita syukuri. Nah ini kan real apa kenyataannya ya, latihannya begini, mensyukuri dulu. Nanti dapat apa kecil, siapkan diri bersyukur dulu. Pagi aja bangun pagi itu bersyukur kan, udah bangun sehat, masih napas, ya masih. Karena banyak orang meninggal pas tidur, ya kan? Masih lihat istri cantik gitu ya, ya. Itu Pak disyukuri. Sehat, ya bisa beraktivitas. Kalau bisa pagi udah kria dulu pagi, saya bersyukur ini. Nanti saya ketemu orang, mereka baik. Nah, ini kan kita sudah merasa bahwa hari ini akan indah, maka alam pun akan mewujudkan. Kenapa? Karena energinya udah terpeta. Kita sudah bikin itu, menciptakan dari pikiran dan rasa. Ingat, tidak cukup hanya pikiran, tapi rasa. Rasa inilah energi. Energinya kita radiasikan. Kalau rasanya belum dapat, energinya nggak akan meradiasi. Oleh karena itu butuh hening agar rasa ini dapat terradiasi. Oke, kita sampai sini udah paham kan? Berarti saya nggak perlu ngasih pelajaran lagi. Oh masih. Ya paling enggak sederhana, saya hanya mengajak, ayo mulai dari sekarang. Kalau kemarin lupa nggak apa-apa, yang penting sekarang mulai sadar. Oh ya, saya berlatih. Tapi nanti kalau sudah benar datang rumah, datang ini jangan lupa ya sapa saya. Kan latihannya dari yang kecil, siapa tahu. Kita nggak tahu 5 tahun kemudian, mudah-mudahan ini masih ada di YouTube meditasinya. Jadi oh ya benar, semua yang meditasi jadi makmur beneran gitu ya. Ya kita perlu.
Kita perlu mewujudkan hal tersebut. Oke. Nah, kalau sudah paham kan berarti tinggal bagaimana cara meditasinya. Memangnya yang begini perlu dimeditasiin, Bunda? Perlu. Kenapa? Apa yang kita butuhkan sebenarnya? Kan ini mulai mengoreksi batin. Ya, saya akan memberi kesempatan pada Bapak Ibu untuk memahami diri sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa disyukuri? Oh iya, kemarin itu saya lupa, saya bersyukur saya dapat ini. Oh, saya lupa bersyukur saya bisa beli baju baru. Loh, itu makmur kan? Kita bisa beli baju baru. Saya ngasih reward ke diri saya karena saya sudah banyak jualan. Terus saya pingin untuk diri saya. Perlu nggak? Perlu. Kayak itu sudah berusaha. Sekali-sekali dong saya beli untuk suami saya, untuk anak saya, untuk orang yang saya cintai. Ini kan bagian dari makmur, bisa berbagi. Oh, hari ini loh saya bersyukur Tuhan, saya punya waktu ke soul center, saya bisa nyiram tanaman. Loh itu kan makmur juga. Coba Bapak Ibu nggak punya waktu, nggak bisa. Ya, jadi PR-nya adalah syukurilah apapun yang Bapak Ibu mau berlatih seperti itu. Nah, misalkan nih, sekarang kan ini orang sering lupa, jalan aja, pokoknya cepet ke sana, ke sini, cari ini, cari itu, lupa untuk bersyukur. Coba Bapak Ibu amati lagi jalani hidup. Paling sederhananya cari parkir. Saya dapat parkir, kan? Di antara sekian banyak ada nyelip satu sepeda motor, bisa parkir. Loh itu makmur, ya kan? Susahnya cari parkir, tiba-tiba lowong satu. Itu Bapak Ibu sudah makmur. Coba pas dapat itu, Tuhan terima kasih saya sudah dapat parkir, saya bersyukur. Nanti Tuhan kan tahu, oh ini saya kasih parkir aja sudah mau bersyukur, besok saya kasih yang lebih banyak lagi, kasih motornya. Lama-lama parkir. Ya itu yang dilatih ya. Bisa beli apa? Bersyukur dulu. Tuhan terima kasih saya sudah bisa belikan anak-anak saya makanan. Itu bersyukur. Itu sudah makmur. Ya. Ya, pakai yang sederhana karena kita belajar yang paling sederhana. Nanti dikasih tiba-tiba, Tuhan terima kasih suami saya naik jabatan. Kita juga lebih ikut bahagia dengernya. Berarti benar makmur, ada yang pindah kerja. Saya sering mengamati, Tuhan hidup mereka jauh lebih baik ya. Maka Bapak Ibu pun harus terus menguatkan diri. Setiap hari hidup saya lebih baik. Saya bersyukur Tuhan hari ini hidup saya lebih baik. Saya bersyukur, saya makmur. Nah, coba deh terusan. Kan terusan diomongin dan dirasakan makmur beneran. Ya, diperkuat, bukan tidak beneran tadi ya sudah makmur, cuma mungkin kapasitasnya masih sesuai dengan yang layak untuk Bapak Ibu dapatkan. Ya, ilmu bersyukur itu ilmu paling dalam menurut saya, karena bersyukur itu melibatkan segenap jiwa dan raga untuk melakukannya. Ya, inilah. Jadi tidak hanya fisiknya kita hadir, tapi energinya pun ikut meradiasi. Orang yang penuh rasa syukur, kalau kita deketin, ya, kalau nanti bersentuhan dengan energi orang-orang yang penuh rasa syukur, itu akan berbeda sama orang yang serakah. Ya, mungkin karena saya peka dengan energi itu. Kalau orang-orang yang penuh rasa syukur, energinya itu halus. Tapi kalau dia orangnya serakah, rasanya sudah gak nyaman. Karena dia menuntut harus begini, harus begini.
kurang aja maunya yang begini begitu. Maka sebenarnya dalam proses hidup kita itu berlatih untuk menghaluskan karakter kita, menghaluskan energi kita. Supaya apa? Secitra dengan energi Tuhan. Hukumnya sejenis menarik jenis. Itu bentuk latihannya. Ya, oke, nggak usah panjang-panjang. Yang penting sudah paham, sederhana, berserah, ya. Ya, ini tambah lagi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Lo kan bener, maksudnya, ya kalau kita latihannya gimana? Selama ini kan kita nggak tahu ya caranya bagaimana. Saya hanya membagikan, ayo caranya, bersyukurlah. Dipegang bendanya, bersyukur Tuhan, radiasikan energinya. Besok akan tambah lagi. Radiasikan energinya. Ya. Oke, kita akan meditasi. Ya. Tapi sebelum meditasi, boleh saya memberkati donasi terlebih dahulu, ya. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Hari ini kami bermeditasi, dan untuk ini kami melakukan pemberkatan donasi. Biarlah semua orang yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang mensupport meditasi ini, meditasi soul reflection, dibersihkan hambatan kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual mereka. Dan biarlah donasi ini kembali pada mereka yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk kesehatan yang lebih baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Dan biarlah kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih dapat menggunakan donasi-donasi ini untuk proyek-proyek kemanusiaan, untuk menyebarkan cahaya pembelajaran pada banyak orang agar mereka menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Terjadilah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah turut serta bersama saya untuk melakukan pemberkatan untuk donasi. Karena kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang mensupport dari meditasi dan kegiatan-kegiatan kami benar-benar melihat suatu perubahan nyata, perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Dan kami tentunya di yayasan juga menyalurkan untuk proses yang mungkin tidak tersentuh oleh yayasan yang lain, terutama mengedukasi masyarakat untuk mempunyai proses kesadaran jiwa yang lebih baik. Oke, kita akan mulai untuk menyiapkan diri untuk bermeditasi. Duduklah dengan nyaman, dan selama proses ini lekatkan lidah ke langit-langit mulut agar sirkulasi energi di dalam tubuh kita mengalir dengan baik. Dan pejamkan mata agar kita bisa lebih fokus pada diri kita. Karena inilah saatnya kita me time dengan Tuhan dan juga kesadaran jiwa kita. Sadari jiwa kita secara energi
dan niatkan terhubung dengan jiwa luhur sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang Muslim terhubung dengan Nabi Muhammad, bagi yang Kristen dan Katolik dengan Yesus, bagi yang Hindu dengan Betara Yang Guru, bagi yang Buddha dengan Sang Buddha, dan niatkan melalui jiwa beliaulah kita terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur untuk hari ini. Saya mempunyai waktu untuk duduk hening. Saya mempunyai waktu untuk mengamati diri saya. Dan ini suatu bentuk kemakmuran bagi diri saya. Bayangkan di luar sana banyak orang yang sedang sibuk. Mungkin dia tidak punya waktu atau bahkan tidak paham dengan proses meditasi. Tapi kita telah diberikan berkelimpahan dengan cahaya cinta dan energi Tuhan memasuki diri kita. Dan itulah bentuk kemakmuran, nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Di sela-sela kehidupan, di sela-sela kesibukan, kita punya waktu untuk terhubung dengan Tuhan. Syukurilah proses ini. Syukurilah proses kita mendapatkan pengetahuan ini yang membuat kita bisa lebih mengenal jati diri kita. Melalui meditasi soul reflection ini, kita menjadi lebih paham untuk menjalani proses hidup kita. Seperti saat ini, ketika kita disadarkan dengan arti kemakmuran, bahwa sesungguhnya kita tidak perlu mengejar kemewahan, uang yang berlebih, tapi bagaimana kita bisa memaknai proses bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena itu adalah suatu kemakmuran bagi diri kita sesuai dengan hukum tabur tuai. Bayangkan orang di luar sana yang berkelimpahan dengan kekayaan. Tentu mereka mendapatkan juga sesuai dengan tabur tuai yang mereka telah lakukan. Tapi mungkin di luar sana, kemakmuran yang mereka dapatkan tidaklah seperti diri kita. Mari kita mengaca pada diri kita sendiri. Karena tentunya mengenali diri lebih penting daripada ngurusin kemakmuran orang lain atau kekayaan orang lain. Karena semakin kita melihat keluar, akan makin banyak rasa yang tidak nyaman pada diri kita. Mungkin kita iri pada orang-orang yang terpenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Padahal kita belum menyadari bahwa belum tentu mereka bersyukur atas apa yang mereka dapatkan. Mungkin mereka menderita dalam menjalaninya. Mari lihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah bersyukur dengan kemakmuran yang kita miliki? Jawablah dengan jujur. Ya, sebenarnya tidak semua dari kita bersyukur
atas apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Kita selalu merasa kurang, melihat orang lain lebih beruntung. Mari kita koreksi batin kita. Bersihkan rasa kurang. Saya kurang makmur, saya kurang kaya, saya pingin yang lebih besar dari ini. Hidup saya kok begini-begini saja. Sadari itu. Dan mari kita lihat, apakah sebenarnya Tuhan sudah memberikan kemakmuran pada diri kita? Lihatlah diri kita. Hari ini kita bangun tidur dengan sehat. Itu adalah sudah sebagai suatu kemakmuran bagi diri kita. Bayangkan, di luar pasti banyak orang yang sakit, yang menderita, bahkan tidak bisa tidur. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita dapatkan, karena dengan kita bisa menghargai atas kehidupan kita saat ini. Alam atau Tuhan akan mendatangkan kenikmatan yang lebih besar. Tapi ketika kita tidak bisa bersyukur atas kemakmuran yang kita dapatkan dan masih berpikir mengejar kekayaan, maka tentunya kita tidak akan pernah merasa makmur. Ya, 70% masih memikirkan mengejar kekayaan. Sadari pikiran Bapak Ibu, dan biarlah kekuatan Tuhan membersihkan energi pikiran-pikiran saya berhubungan dengan mengejar kemakmuran. Sadari ya, dulu saya memang seperti itu, tapi sekarang saya sudah sadar. Saya akan mengubah pola energi dalam diri saya. Saya tidak lagi mengejar kekayaan, tapi saya merasa makmur dengan kekayaan yang saya miliki saat ini. Saya bersyukur dengan kemakmuran saya hari ini. Pahamilah, silahkan Bapak Ibu masing-masing melakukan koreksi batin berhubungan dengan mengejar kekayaan. Cari duit yang banyak, tapi lupa untuk bersyukur atas kemakmuran yang sudah kita peroleh. Ya, saya masih menunggu karena tentu proses batin Bapak Ibu lah yang menentukan proses pemurnian saat ini dari rasa mengejar kekayaan. Semua orang butuh uang, tapi bukan berarti kita terus mempunyai keinginan untuk lebih dan terus mengejar supaya lebih banyak, tidak. Kita pahami bahwa berhubungan dengan kemakmuran, berhubungan dengan hukum tabur tuai. Oh, pantas saya belum makmur banyak karena saya masih punya pikiran pelit. Ya, 40% punya pikiran pelit. Ya, mari silahkan sadari, oh ya, saya masih pelit. Saya akan mulai berbagi kemakmuran karena hukum kemakmuran adalah dengan tabur tuai. Banyak kita menanam kemakmuran, maka kita akan menuai banyak kemakmuran. Kemakmuran tidak hanya dilihat dari sisi uang saja, tapi berbagilah dengan penuh cinta. Menolong banyak orang, melakukan banyak kebaikan,
dan tentunya mensyukuri setiap saat, setiap waktu, setiap apapun yang kita peroleh. Pahami diri kita, sudahkah kita bersyukur? Bahkan untuk proses meditasi ini pun kita perlu mengucapkan syukur. Syukur saya ikut meditasi, syukur saya mendapat pengetahuan ini yang mengubah hidup saya. Niatkan mulai saat ini, Tuhan, saya akan berlatih untuk mensyukuri hal-hal yang sederhana dalam hidup saya sebagai bentuk kemakmuran yang saya miliki. Saya sangat beruntung, saya dipenuhi dengan kemakmuran. Kemakmuran datang pada diri saya. Saya tidak mengejar, tapi semua datang sesuai dengan apa yang saya tanam, maka itu akan saya tuai. Tidak ada yang salah dengan kemakmuran. Semua akan datang pada waktu yang tepat, orang yang tepat, dan tentunya dengan wujud yang tepat. Dan teruslah bersyukur. Tuhan, maafkanlah saya. Selama ini saya lalai untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Saya menuntut segala sesuatu lebih banyak. Saya iri melihat kemakmuran orang lain. Sadarilah bahwa rasa iri akan mengurangi kemakmuran kita. Ketika kita iri pada orang lain, maka kemakmuran akan pergi dari kita. Tapi ketika kita mendoakan, ikut bersyukur atas kemakmuran orang lain, maka kita pun akan didatangkan kemakmuran yang lebih besar. Ya, beberapa masih punya rasa iri berhubungan dengan kemakmuran. Melihat orang lain lebih beruntung, lebih kaya, bisa terpenuhi semua, sedangkan diri saya belum bisa. Bersihkan diri, Bapak Ibu. Ya, semua orang mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang mereka telah tanam. Dan saya pun ikut bersyukur mereka telah dipenuhi dengan kemakmuran. Saya bersyukur Tuhan, saya bahagia dengan proses hidup saya. Saya dicintai oleh banyak orang. Saya diberikan kesehatan dalam menjalani hidup saya. Dan saya yakin kemakmuran pun akan datang pada diri saya. Saya yakin dan percaya padamu Tuhan. Hidup saya akan baik. Dari hari ke hari hidup saya akan jauh lebih baik. Tubuh saya sehat. Saya menjalani hidup dengan damai. Dan saya makmur berkelimpahan. Terjadilah. Niatkan dalam hati. Saya akan berlatih untuk bersyukur setiap saya mendapatkan sesuatu dalam hidup saya. Saya akan terus meradiasikan rasa syukur. Kan saya dipenuhi dengan kemakmuran.
kemakmuran datang pada diri saya sesuai dengan kebutuhan saya. Dan ketika ada hal buruk pun kita harus bersyukur. Ya, saya telah mendapatkan semuanya Tuhan. Itu bagian saya juga membersihkan karma saya. Dan saya bisa belajar dari hal buruk yang saya dapatkan. Ketika kita mendapatkan pembelajaran dari hal buruk, itu juga suatu kemakmuran bagi diri kita. Tapi ketika kita tidak bisa memaknai hal buruk dan terus menganggap itu buruk, berarti kita belum bisa bersyukur atas kemakmuran. Karena suatu pengalaman hidup adalah guru bagi diri kita. Berarti kita menemukan satu sisi jati diri kita yang harus kita sadari. Ya, saya berikan waktu pada diri Bapak Ibu untuk mensyukuri hal yang sederhana yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari kehidupan saat ini. Perkuatlah rasa syukur. Ya, saya sudah mendapatkan sesuatu, saya makmur berkelimpahan. Segala sesuatu datang pada diri saya. Coba Bapak Ibu amati diri Bapak Ibu dan katakan dalam hati, saya makmur berkelimpahan. Apapun itu. Karena meditasi ini adalah meditasi berkesadaran. Kalau Bapak Ibu tidak fokus dengan rasa yang Bapak Ibu radiasikan, tentu itu tidak akan berdampak pada diri Bapak Ibu. Semakin kuat rasa makmur, maka itu akan menarik kemakmuran yang lebih besar datang pada diri kita. Itulah proses kerja dari proses penciptaan. Kita harus meradiasikan dulu untuk menarik sesuatu yang lebih besar pada diri kita. Ya, energinya sudah semakin kuat, semakin bagus. Cobalah nanti Bapak Ibu lakukan setiap hari untuk proses ini. Dan sekarang saatnya kita menanam kemakmuran. Bayangkan semua orang di bumi ini, mereka semua sedang menjalani hidup. Bayangkan semua orang akan mendapatkan kemakmuran yang lebih baik. Tentunya sesuai dengan proses hukum tabur tuainya. Dan rasakan, kita berlatih untuk melihat dan merasakan mereka bersyukur atas kemakmuran mereka dan kita pun bersyukur atas kemakmuran mereka. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi serakah, tapi keikhlasan dalam menerima orang lain lebih makmur dari diri kita. Bahkan mendoakan, ya biarlah semua orang menjadi makmur, kehidupannya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mereka diberikan kesehatan, karena makmur berarti juga kesehatan yang baik. Mereka diberikan hubungan yang harmonis, karena makmur juga bagian dari proses hubungan. Seorang yang dipenuhi dengan kemakmuran, mereka akan membuat orang lain pun bahagia. Dan tentunya
kemakmuran itu sendiri. Bayangkan semua berbagi dengan kemakmurannya. Semakin banyak kemakmuran didapatkan seseorang, maka dia akan bisa berbagi lebih banyak pada yang lainnya. Dan bayangkan juga kemakmuran berhubungan dengan spiritualitas. Semakin makmur seseorang, sebenarnya tingkat spiritual mereka tentunya lebih tinggi lagi. Karena mereka yakin kepada Tuhannya, bahwa Tuhan dan alam ini akan mewujudkannya. Ketika kita semua berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan akan melapangkan jalan kita. Bersyukurlah untuk hari ini atas pembelajaran, kemakmuran, dan bersyukur yang tentunya harus kita latih, pertahankan, dan juga kita perkuat dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Saya sangat bersyukur atas kemakmuran saya hari ini. Dengan pembelajaran, dengan kesempatan merefleksikan diri, kesempatan mengenali diri saya, dan saya akan belajar lebih baik lagi, berlatih untuk bersyukur setiap hari atas kemakmuran yang saya dapatkan. Terima kasih Tuhan, tentu tidak ada yang kebetulan dalam hidup saya. Engkau menuntun diri saya dari semua proses yang tanpa saya sadari maupun saya sadari. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Ungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Semakin kita bersyukur, semakin kita merasakan betapa Tuhan mencintai kita. Dengan mewujudkan kemakmuran di dalam diri kita. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Ya, secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita. Secara perlahan-lahan bukalah mata. I love you Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sederhana Bapak Ibu ya. Ya, sederhana. Tapi perlu dilatih. Perlu dilakukan. Ya, perlu disadari. Ya, mudah-mudahan meditasi kita malam hari ini meditasi kita malam hari ini akan mengubah sudut pandang kita ya, menjadi lebih tercerahkan ya. Dan jangan hanya berteori saja ya. Ya, kita lakukan setiap hari, coba hening sejenak dan bersyukur. Saya sudah makmur. Kalau setiap saat terus ngomong saya makmur, radiasi energinya akan kuat. Ya, orang itu akan mendatangkan, menarik yang lebih besar datang pada diri kita. Ya, saya sudah mempraktekkan, jadi kenapa saya bisa mengatakan hal ini? Saya sudah mempraktekkan dan saya bersyukur. Saya sangat makmur berkelimpahan. Terima kasih. Ya, syukurlah kita baru saja mengikuti proses meditasi soul reflection bersama. Gimana Bapak Ibu? Udah lebih seger ya, udah lebih tenang, udah lebih bahagia lagi. Tetap dijaga ya Bapak Ibu kondisi ini. Dan jika menurut Bapak Ibu proses dari meditasi ini bermanfaat,
boleh ya keluarganya diajak. Link YouTube-nya ini disebar luaskan sehingga lebih banyak lagi yang akan mengikuti proses soul reflection meditation ini. Oke, kita berjumpa lagi di Rabu minggu depan. Mari bertumbuh bersama.